Halo semua, ketemu lagi bersama saya Yusuf Arifin Yusef. Dan hari ini saya akan bahas kalau DJI itu kemarin resmi meluncing drone terbarunya, yaitu DJI Mavic Mini 2. Dan hari ini saya akan membandingkan apa sih kelebihan DJI Mavic Mini 2 ini dibanding dengan versi yang sebelumnya. Atau bagi kalian yang belum pernah punya drone sama sekali, apakah drone ini layak kalian beli? Dan sebelum saya akan bahas tentang spek dan kelebihannya, silakan support saya dengan tekan tombol subscribe agar apabila saya punya video baru kalian bisa langsung ternotifikasi. Dan langsung aja kita bahas. Oke, ini adalah tampilan website daripada DJI.com. Ya, pertama-tama kita harus tahu dulu ini Mavic Mini 2 ini adalah lanjutan versi daripada Mavic Mini yang pertama. Cuman mungkin gara-gara namanya kepanjangan disingkat dari DJI itu menjadi Mini 2 ya. Jadi tulisan Mavic itu udah hilang. Kita bisa lihat ya di websitenya di sini. Ya, tuh DJI Mini 2. Jadi bukan DJI Mavic Mini 2, tapi DJI Mini 2. Jadi yang pertama tulisan Mavic Mini, sedangkan yang keduanya jadi disingkat menjadi DJI Mini 2 ya, udah nggak pakai kata-kata Mavic aja. Oke, langsung aja kita ke Mini 2 ya. Nah, Mini 2 kita lihat beberapa upgrade ya, dan ini memang kalau dari tampilan bisa ngomong bodinya tidak ada perubahan sama sekali. Ya, cuman saya akan bahas nanti speknya lebih detail. Kalau dari tampang ya, cuman propellernya doang yang berbeda. Ya, cuman propeller warna berbeda. Tapi dari semuanya sama persis, sensor masih cuman di bawah, atau bisa bilang tidak ada sensor. Karena depan, belakang, atas, bawah, kiri, kanan tidak ada. Cuma sensor buat landing doang. Oke. Kita lanjut ke inilah yang perbedaan daripada spek-spek daripada Mini 2, yaitu pertama adalah lebih ringan. Dulu kan 249 generasi pertama, generasi kedua ini cuma 242 gram. Ya, dikit banget lah lebih ringannya, tapi nggak ngefek bagi kita. Berikutnya baterai ya, baterai versi generasi pertama itu 30 menit, sedangkan sekarang upgrade 1 menit saja menjadi 31 menit. Ini juga tidak ada perubahan. Berikutnya, ini adalah the best part yang kalian harus tahu, yaitu dia sebenarnya itu tidak penting menggunakan ngomong 10 km ya, sebenarnya nggak penting. Kenapa? Karena yang terpenting adalah dia sudah menggunakan video transmissionnya Ocusync, yaitu radio transmission. Ini teknologi yang dipakai oleh DJI Mavic Pro, Mavic 2 Pro, Mavic 2 Zoom, DJI Mavic R2. Ya, jadi itu teknologi yang kalau kita mau terbang jauh harus pakai Ocusync, nggak ada cara lain lagi. Jadi kalau kalian tahu DJI Spark, DJI Mavic Air yang pertama, DJI Mavic Mini yang pertama, itu mereka nggak bisa terbang jauh semua. Kenapa? Karena mereka menggunakan video transmission Wi-Fi. Ya, sedangkan satu-satunya di dunia ini sekarang yang menggunakan video transmission radio itu cuman DJI doang dan beberapa drone yang saya sebutkan tadi. Jadi itulah menurut saya terpenting, karena Mavic Mini menurut saya sudah bagus banget walaupun dia nggak ada sensor. Tapi dia terbangnya realnya, kalian bisa nonton video-video saya sebelumnya, cuma bisa terbang 100 meter, 200 meter. Jadi experience terbangnya itu sangat terganggu sekali. Padahal mereka punya teknologinya, cuman nggak seru kan kalau dikeluarin di generasi pertama. Akhirnya di generasi kedua mereka upgrade langsung jadi menggunakan Ocusync. Nah, saya mungkin mau tunjukkan sedikit biar kalian tahu perbedaannya tentang Ocusync dan Wi-Fi ya. Saya akan berikan penjelasan sedikit biar kalian ngerti ya. Oke, inilah yang terpenting, dan saya juga buka ini di Mavic Mini ya. Kalau tadi kan di Mavic Mini 2, ini adalah Mavic Mini. Oke, ya. BTW,
Kalau kita lihat iklan, bolehlah dia ngomong 10 kilometer, tapi itu bullshit. Dan kenapa saya ngomong gitu? Percuma kalian terbang 10 kilometer, kalian nggak akan bisa balik. Ya, 10 kilometer bolak-balik artinya 20 kilometer dengan waktu 31 menit mungkin bisa, cuma sangat mepet. Dan itu pun mungkin bukan di Jakarta, tapi di luar kota yang mungkin tidak ada gangguan, ya, tidak ada interface-nya. Tapi di Jakarta hampir tidak mungkin menurut saya, ya. Dan ini yang saya mau kasih tahu, ya, itu 10 kilometer itu FCC itu di Amerika, ya. Di Indonesia kita menggunakan CE mode, artinya di Indonesia speknya itu kurang lebih hanya 6 kilometer, ya. Jangan lihat 10 kilometernya tapi lihat 6 kilometernya. Indonesia CE mode, ya. Eropa, Singapura CE mode, ya. Jadi ini cuma di Amerika doang yang bisa terbang sampai 10 kilometer, di Indonesia hampir tidak bisa. Dan berikutnya dikasih tahu lagi nih, Signal Transmission Range atau FCC. Ini aja kalau di US, di Amerika, kalau strong interface, artinya kalian di bangunan tinggi, ya, banyak halangan, ada menara, ada tower-tower pembangkit listrik, itu aja cuma bisa 3 kilometer. Ya, itu FCC loh. Kalau CE berarti lebih turun lagi. Kalau medium interface baru 6 kilometer. Kalau low interference itu baru 10 kilometer. Artinya mungkin kalian harus terbang di pegunungan, di pantai yang memang tidak ada hambatan signalnya. Itu kalian bisa terbang jauh. So, Indonesia 6 kilo itu mungkin di daerah-daerah yang bukan banyak bangunan tingginya, bukan banyak pembangkit listriknya. Tapi kalau normalnya menurut saya sekitar ya 1 kilometeran lah kalau di Jakarta. Teorinya ya, teori, kita ngomong teori. Realnya nanti kita bakal bikin videonya, ya. Itulah part terpenting kenapa saya ngomong banyak di sini. Nah, berikutnya karena Mavic Mini itu ringan, oleh karena itu dia nggak bisa terlalu melawan angin. Nah, di sini ada upgrade yaitu level 5, ya, untuk one resistance supaya apa? Supaya dia lebih bisa menahan angin. Tapi realnya seperti apa kita nggak tahu karena ini cuma spek doang, ya. Kita coba lihat tes nanti realitasnya seperti apa. Berikutnya ini sudah ada upgradean 4K, ya, karena dulu Mavic Mini yang pertama itu hanya 2,7K. BTW, saya sampai hari ini pun masih menggunakan HD karena bagi saya 4K terlalu berat editnya. Jadi ya ada upgrade tapi bagi saya tidak terlalu pengaruh. Pengaruh yang paling saya suka adalah di video transmissionnya, ya. Berikutnya di intelligent modes dan quick shot itu cuma ada satu tambahan, yaitu dia ada tambahan di boomerang, ya. Sebelumnya drone, rocket, helix, circle itu semua ada di DJI Mavic Mini yang pertama. Tambahannya cuma ada di boomerang. Nah, ini saya sudah ringkasin, dan kalau kalian mau download ini saya bakal taruh di website Choose Drone, kalian bisa download di situ. Nah, kita bisa lihat secara baterai ya, walaupun lebih lama tapi sebenarnya kapasitinya ini lebih kecil, cuma 2250 mAh. Berikutnya ini tadi saya ngomongin tadi, ya, kalau realitasnya di Mavic Mini yang pertama itu cuma bisa sekitar 500 meter, cuman di sini mungkin bisa sampai 6 km. Nah, berikutnya ini saya ngomong akan tentang remote control. Kita akan ke sini dulu, ya. Kita lihat apa ada perbedaan. Di sini masih sama, ya, 31 menit. Habis ini lebih tahan angin doang di sini. Oke. Berikutnya, nah ini adalah tampilan remote-nya. Ini adalah remote DJI Mavic Air 2 sebenarnya, ya. Dan ini dilanjutkan di DJI Mini 2. Jadi kalau kalian tahu Mavic Air 2 dia menggunakan remote yang sama dengan Mavic Mini. Tapi apakah bisa ditukar-tukar saya tidak tahu. Ya, teorinya sih biasanya tidak bisa, tapi saya tidak tahu. Nanti kita coba lihat. Nah, perbedaannya adalah Mavic Mini yang pertama itu dia punya remote-nya lebih kecil, warnanya lebih abu-abu, warna abu-abu juga. Cuman letak handphonenya itu di bawah, ya. Sekarang beda menjadi remote seperti ini, itu dia punya body remote-nya lebih besar dan letak handphonenya di atas.
Secara experience mungkin lebih enakan lebih enakan handphone di atas, cuman kalau saya udah terbiasa dari Mavic Pro yang pertama dan body lebih kecil, saya lebih suka versi yang sebelumnya gitu ya, versi yang sebelumnya. Oke. Dan ini yang kita ngomong tadi 4K ya, bisa lebih 3 aksi gimbal sama seperti Mavic Mini yang pertama, cuma sudah 4K saja. Dan 4K-nya hanya 30 frame per second ya, nggak sampai 60 frame per second. Oke, dan ini yang lumayan bagus juga kalau ternyata mereka sudah update kalau dia bisa 4 kali zoom. BTW 4 kali zoom ini hanya di Full HD, artinya kalau 4K dia cuma bisa 2 kali zoom, dan zoom ini hanyalah digital zoom ya. Kita bisa tekan, nggak bisa ditekan ternyata. Oke, inilah fitur-fitur kita ngomong tadi ya. Bisa ada drone, helix, rocket, circle, boomerang ya. Ini yang boomerang tidak ada di Mavic Mini yang pertama. Dan dia juga bisa ada fitur panorama juga ya, supaya kalian bisa lihat pemandangan yang lebih maksimal lagi. Karena bisa ini 180 derajat, dan ini adalah spear mode. Kalian bisa foto 360 derajat ya, spear mode. Berikutnya kita lihat di XL aja ya. Lihat di XL, ini sama sensornya cuma di bawah doang. Warnanya kalau lihat sekilas ini lebih tua sedikit daripada Mavic Mini yang pertama. Dan ini saya ngomong tadi tentang video dan zoomnya. Untuk foto sama-sama di 12 megapiksel. Dan tapi yang spesialnya adalah untuk format fotonya ya. Kalau di Mavic Mini cuma bisa JPEG doang, sedangkan kalau di Mavic Mini 2 atau di Gemini 2 itu udah bisa JPEG plus RAW. Artinya kalau kalian mau ngambil foto yang lebih bagus dan untuk dicetak, sangat-sangat menganjurkan. Oke, dan maximum bitrate-nya itu sekarang udah naik ya menjadi 100 Mbps. Dan inilah kurang lebih sama ya, saya udah ngomong juga tentang berat dan fitur-fiturnya. Kita lihat lagi apakah ada lagi yang mau ditambahkan dari iklan ini. Saya rasa kurang lebih semua seperti itu. Oke. Nah, ini juga di website kalian bisa coba AR ya. Ini cuma bisa di iOS harusnya, dan saya juga bikin tutorialnya itu ada di IG story Choose Drone. Kalau kalian mau laga-laga sedikit, pamer-pamer sedikit kalau kalian punya drone Mini 2 ini, caranya saya bakal taruh di IG story di Choose Drone. Jadi silakan kalian mampir. Dan terakhir adalah bagi kalian yang belum punya drone newbie, kita ngomong newbie. Drone ini sangat-sangat saya rekomendasi. Kalau ngomong satu kekurangan, cuman nggak ada sensor doang. Cuman bagi saya sensor penting-penting nggak penting lah. Kalau orang udah sering terbangin drone sih ya nggak terlalu penting ya. Apa biasanya, dan mungkin tidak ada di fitur ini adalah fitur active track ya, karena dia nggak punya sensor, jadi tentu dia tidak punya fitur active track ya. Jadi itu mungkin dua hal yang kesayangan aja menurut saya. Kalau nggak Mavic Mini itu mungkin ini udah sangat-sangat sempurna, kurang sensor sama kurang dia punya active track aja. Yang lainnya dari segi harga ini bakal sama harusnya dengan Mavic Mini yang pertama, harga sekitar 7 jutaan harusnya ya. Nanti kalau broknya sudah ada, saya bakal taruh linknya di bawah supaya kalian bisa order. Dan untuk fitur-fitur yang kalian butuhkan, menurut saya seorang newbie, seorang fotografer yang mau buat traveling, ini sudah lebih dari cukup. Dan memang DJI ini meluncurkan produknya ini sengaja sebelum Christmas, supaya ya mungkin bagi kalian yang udah mulai bandel, udah gatel banget ya, udah nggak lama nggak traveling, ini mungkin momen buat kalian bisa traveling lagi gitu ya menggunakan drone. So ini bakal menembak menurut saya kompetitornya seperti Vimy ya. Vimy kan kemarin bisa bilangnya terbang lebih jauh. Nah tapi dengan harga yang 7 juta dengan upgrade dan opposing ini, Vimy sih udah bakal hancur banget sih menurut saya. So Mavic Mini 2 atau Mini 2 ini menurut saya sangat-sangat wajib dibeli bagi seorang newbie karena harga juga sangat affordable. Dan sekian video saya hari ini bahas tentang DJI Mavic Mini 2. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian yang sedang cari drone baru atau kalian ingin upgrade dari kalian punya DJI Mavic Mini pertama ke DJI Mavic Mini yang kedua. Apabila kalian suka video ini, silahkan tekan tombol like dan share ke teman-teman yang menurut kalian membutuhkan.
Terakhir, silahkan support saya dengan tekan tombol subscribe dan lonceng yang ditekan, agar apabila saya keluar video baru, kalian bisa langsung ternotifikasi. Sama-sama kita tunggu drone Mavic Mini 2 ke tangan saya, agar saya bisa membantu kalian mereview dan membandingkannya dengan versi sebelumnya. Dan kita tunggu sama-sama untuk unboxing bersama. Dan terakhir, silahkan main ke Instagram saya di choose.drone atau Instagram pribadi saya di Yusuf Arifin Yusef. Sampai ketemu di video berikutnya.